Nah, kalau yang sekarang mungkin Pak, kita melihat bahwa perkembangan daripada BNI Life beberapa tahun sebelumnya, saya masuk tahun 2018 ya, saya masuk tahun 2018. Kemudian kita melihat adanya perkembangan dari sisi aset, kita meningkat terus Pak, setiap tahun kita meningkat. Pada saat masuk saya masuk mungkin sekitar 17, sekian triliun. Kemudian saat ini kalau dari sisi aset sudah ada di 23,7 triliun. Kemudian dari sisi equities kita ini ada di 6,1 triliun saat ini ya. Kemudian aja juga setiap tahun kita dari tahun 2018, 19, 20, 21, 22 kita selalu membuka positif Pak. Even itu terjadi di tengah pandemi Pak. Pandemi 2020, 2021 itu luar biasa sekali dampaknya pada industri asuransi karena banyak klaim ya, terutama klaim jiwa akibat COVID, kemudian berdampak pada klaim yang tinggi. Nah, di sisi lain kita juga melakukan tadi yang saya sampaikan, kita bisa menjaga untuk risk based capital dari tahun ke tahun kita selalu menjaga di atas 600 target kita ya, supaya kita tidak mudah rapuh gitu. Ya. Gitu Pak. Saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Ini juga pertama kali lulus IPB sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 60 tahun Institut Pertanian Bogor. Menurut rencana wawancara ini akan kami bukukan, dan saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumni, tepatnya alumni program S2, yaitu Bapak Sadik Akasya. Beliau adalah Direktur Utama PT BNI Life Insurance. Apa kabar Pak Sadik? Alhamdulillah baik Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sadik mungkin bisa mulai cerita ketika kuliah S1 di Universitas Pancasila, lulus 1992, kemudian melanjutkan S2 di Manajemen Agribisnis di Institut Pertanian Bogor, IPB lulus 2002. Mulai berkarir di BNI, pernah menjadi CEO Regional Kantor Wilayah BNI Makassar, juga pernah menjadi CEO Regional Kantor Wilayah BNI Senayan, pernah menjadi pemimpin divisi hubungan kelembagaan BNI, dan saat ini menjadi Direktur Utama PT BNI Life Insurance. Silakan Pak. Terima kasih Pak Bambang. Saya agak tersanjung juga nih sebagai lulusan IPB. Kalau saya cerita Pak bahwa waktu kuliah memang saya ini mulai bekerja itu mulai kuliah itu tahun 86. Jadi saya SMA-nya itu memang di daerah di Sukabumi. Kemudian saya kuliah di Universitas Pancasila. Ya namanya di universitas swasta di Jakarta ini saat itu sih Pak rasanya tidak mudah ya untuk mendapatkan IP 3 aja itu nggak mudah itu. Pada saat 86. Jadi kalau golongan-golongan IP 3 pada saat itu adalah orang-orang yang udah benar-benar pinter.
Udah benar-benar gaulnya itu dengan perpustakaan, Ya. dengan kuliah, kemudian pulang. Nah, kalau saya IP saya nggak sampai 3, Pak, karena saya gaul juga. Jadi ya unik juga waktu kuliah di Pancasila di bidang ekonomi, ya Fakultas Ekonomi, dan sampai dengan sekarang alhamdulillah saya juga masih bersilaturahmi dengan teman-teman alumni kampus. Saya juga sebagai pengurus di alumni FEB Universitas Pancasila. Ya. Jadi banyak sekali pengalaman yang diperoleh pada saat itu, baik dari keilmuan, kemudian dari networking, ya saya manfaatkan. Nah, beberapa hal waktu di perbandingan mungkin antara kuliah S1, S2 rasanya sih lebih sulit S1-nya dibandingkan S2, atau karena kita udah dapat pengalaman lainnya. Jadi sejak saat itu saya lulus 92, kemudian 91 saya juga langsung mendaftar bekerja lah di BNI. Tahun 92 saya diterima, kemudian saya ada pengalaman di situ mulai, ya alhamdulillah lulusan dari Pancasila saya bisa masuk ke berbagai kesempatan untuk di perbankan. Jadi tujuan utamanya memang dari dulu saya ingin masuk perbankan. Pada saat itu ada BNI adalah yang pertama, mungkin lebih awal masuknya, tapi saya juga diterima dalam beberapa tahap di bank-bank lain ya, yang bank pemerintah saat itu sebelum ada merger bank, ada BRI, kemudian ada BDN, ada Exim, Bapindo. Saya mendaftar ke semuanya tuh, Pak. Ya. Nah, karena BNI yang paling cepat dan pada saat itu BNI juga ya kondisinya paling bagus, jadi saya pilih BNI. Nah, dengan mempertimbangkan awal itu saya ditempatkan di Makassar. Ya. Jadi tahun 93 saya di Makassar di bidang kredit. Nah, di BNI itu ada beberapa program. Nah, kalau ngelihat senior-senior pada saat itu mereka ada yang sekolah di dalam negeri, kemudian ada sekolah di luar negeri. Ya. Kalau sekolah luar negeri rasanya tuh biasanya harus tes TOEFL, Pak Bambang. Ya. Jadi Inggris saya bukan luar biasa, tapi yang biasa-biasa aja. Akhirnya untuk kebutuhan karir saya juga, saya memutuskan untuk kuliah sendiri, Pak, untuk Ya. S2. Nah, pada saat itu kami masuk di kelas eksekutif 8. Jadi beberapa bagian anggotanya adalah orang-orang, sebagian besar adalah orang yang sudah bekerja. Jadi saya ikut di situ ya tahun 99 ya, lulus tahun 2001. Nah, kuliah di Bogor, ya uniknya juga memang enggak mudah untuk kuliah sambil kerja, itu udah nyari uang sendiri, kemudian kita harus kuliah malam. Ya. Seminggu malam itu 2 kali, kemudian full hari Sabtu full day dari pagi sampai dengan sore itu di Bogor. Ada uniknya juga, Pak, waktu kuliah di Bogor memang kita kadang-kadang Senin Jumat udah capek, kemudian harus kuliah juga, tapi itulah kita dengan semangat. Alhamdulillah saya juga bisa menyelesaikan kuliah walaupun dengan terbata-bata. Yang tersulit pada saat itu adalah kuliah pada saat kita harus menyusun tesis. Ya. Jadi kita itu terlena kuliah. Kalau kuliah sih enak ya, ngikut kuliah, kemudian duduk kita dengar, ngerjakan tugas. Pada saat bikin tesis ini yang pusing nih. Ya, Pak. Selesai. Ya, saya ada pertanyaan sedikit. Bapak bekerja di perbankan, tapi kenapa magisternya agribisnis, Pak? Ya, ini selorohnya, Pak. Kalau IPB itu kan Institut Perbankan Bogor, Pak. Oh, bukan, itu seloroh aja, Pak. Tapi kan ya. berbagai ilmu juga itu karena magister manajemennya itu sangat terpakai, Pak. Oh, ya. Jadi kami juga pernah dilatih waktu saya pengelola kredit oleh beberapa teman-teman dari lembaga pelatihan dari IPB.
Jadi pada saat kita pembiayaan untuk yang terkait dengan agribisnis, entah perkebunan sampai itu perkebunan sawit, kami dilatih juga dari Bogor. Kemudian perkebunan karet kita juga dilatih oleh dari Bogor juga IPB, Pak. Ya, ya. Jadi itu sangat luas sih ya, bukan hanya agribisnis saja, tapi kayak akuntansinya kita juga belajar, kemudian marketingnya juga belajar, kemudian ada matematiknya juga kita belajar, semuanya. Jadi mungkin studi kasusnya yang terkait dengan masalah agribisnis. Selebihnya saya merasa bahwa ilmu yang di IPB S2-nya ini juga cukup bermanfaat. Nah, dari situ Pak, karir saya juga mengikuti, kemudian saya dari pengelola kredit, kemudian harus masuk ke operasional, sampai dengan tadi yang Bapak sampaikan, tahun 2010 saya masuk ke pemimpin wilayah Makassar atau CEO Region wilayah Makassar. Nah, uniknya di sana wilayah timur ini saya mengelola sampai dengan 6 provinsi. Mulai dari Sulawesi Selatan, kemudian Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, kemudian Maluku, Papua, dan Papua Barat. Jadi ada 6 provinsi, wilayah kerjanya cukup luas. Saya jujur selama 2 tahun di sana mungkin tidak sempat semuanya sampai ke outlet-outlet. Karena ada beberapa kendala, masalah schedule penerbangan, kemudian kita harus naik kapal, seperti itu. Jadi masih ada kendala. Nah, cuma saya lebih mendapat satu pengalaman pada saat kita ngelola berbagai dengan diversity di sana. Mungkin wilayah timur sebenarnya potensinya sangat luar biasa yang harus kita kembangkan juga di sana. Kemudian saya dari situ saya mendapat kesempatan juga untuk mengelola wilayah di Jakarta. Jadi tahun 2012 saya pindah dari Makassar itu mengelola wilayah Jakarta. Nah, Jakarta lebih unik lagi. Karena wilayah BNI yang paling besar sampai dengan sekarang itu adalah wilayah Jakarta Senayan atau wilayah 10. Nah, disitulah ada tempat berbagai institusi, kemudian perusahaan-perusahaan besar, ada BUMN, ada swasta. Itu yang harus kita kelola bersama-sama dengan tim di BNI wilayah Jakarta Senayan pada saat itu. Nah, kemudian dari situ saya juga ada kesempatan karena mungkin saya biasa mengelola nasabah-nasabah besar, nasabah korporasi, BUMN, kementerian juga. Akhirnya saya ditarik menjadi GM untuk hubungan kelembagaan. Nah, jadi agak nyambung nih Pak Bambang antara wilayah yang membawahi untuk wilayah Jakarta Senayan yang sudah institusi, kemudian saya harus mengelola bisnis institusi juga. Jadi hubungan kelembagaan itu ada yang terkait dengan masalah institusi pemerintah, kemudian ada juga BUMN, ada juga non-financial institution seperti perminyakan, oil and gas itu ada, kemudian ada juga universitas. Termasuk akhirnya saya juga ngelola IPB, Pak. Salah satunya juga kita harus kelola juga. Itulah perjalanan Pak, mulai karir saya sampai akhirnya pada tahun 2018 saya ditugaskan untuk menjabat sebagai direktur utama di BNI Life Insurance sampai dengan sekarang. Nah, beda lagi, ini mainan baru lagi Pak, dengan industri keuangan. Mungkin saya pada saat itu lebih daripada 25 tahun di industri perbankan, sekarang keuangannya yang lebih spesifik. Lebih spesifik adalah jualan perencanaan, jualan resiko. Nah, ini lebih spesifik lagi dan mungkin menurut saya sih resikonya harus lebih kuat ya, mitigasi resiko di industri asuransi ini. Itu Pak Bambang perjalanan saya di BNI Group ya. Ya, baik. Tapi luar biasa setelah Bapak sampai ke puncak harus memimpin BNI Life Insurance, justru mendapat penghargaan sebagai Best CEO Awards tahun 2022. Ini apa Pak? Bisa dimaknai sebagai apa? Puncak karir gitu atau?
Sebenarnya Pak, kalau masalah awarding seperti itu mungkin yang menilaikan itu lembaga Ya, survei atau lembaga konsultansi independen. Nah, ngelihat mungkin dari sisi perkembangan bisnis asuransi di BNI Life, kemudian berbagai upaya-upaya terobosan yang sudah saya buat dan bagaimana improvement. Nah, di BNI Life saya juga mencoba untuk merubah daripada bisnis proses. Nah, yang biasanya awalnya itu sebagian ini masih belum otomasi, kemudian saya jadikan otomasi. ya. Nah, disinilah terjadi efisiensi. Pada saat terjadi efisiensi, itu merubah kebiasaan operasional kita yang hari-hari menggunakan orang, kemudian menggunakan paper sebagai hard copy, kemudian kita rubah secara sistem, Pak. Jadi yang sebelumnya itu kita menggunakan hard copy, seluruh Indonesia sekarang sudah untuk pendaftaran menjadi peserta asuransi itu sudah menggunakan digital. Kemudian dari situ juga saya merubah berbagai core IT. Ya, core IT kita juga ganti dari core yang lama mungkin yang kapasitasnya terbatas, sekarang sudah lebih mumpuni sehingga kita bisa lebih melakukan transformasi dalam bidang asuransi terutama dari bisnis proses, Pak. Selain daripada itu juga ya kalau dari penghargaan mungkin ngelihat perkembangan daripada bisnis sendiri, Pak, dari sisi aset, kemudian dari sisi premi, kemudian dari sisi profit dan lain sebagainya, Pak. Itulah bukan hanya kerja saya tapi tim, Pak, yang kita gerakan untuk punya tujuan yang sama. Gitu, Pak Bambang. Baik, nanti sebelum bicara tentang BNI Life, saya mau tanya begini, Pak. Bisnis asuransi ini kan sangat apa ya, sangat tergantung sangat ada peran besar dari agen. Nah, Ya. tadi dengan Bapak mengatakan merubah sistem itu, apakah peranan agen dikurangi atau bahkan sekarang bisa langsung tanpa agen? Ada dua, Pak. Yang tadi yang saya maksud untuk merubah bisnis proses Ya. lebih banyak ke operation, Pak. Hmm. Operation, jadi di belakang back office yang sebelumnya itu menggunakan belum secara sistem, sekarang kita sudah menggunakan sistem yang lebih terintegrasi. Ya. Kalau agen memang di asuransi itu ada dua channel, Pak, sekarang. Yang namanya reguler kita masih menggunakan orang, yang kedua adalah kita menggunakan secara digital. Nah, BNI kalau untuk yang perorangan itu masih kita menggunakan agen-agen, Pak. Layaknya karena dari peraturan OJK ada yang boleh dijual menggunakan yang sederhana itu boleh dijualkan secara elektronik, tapi yang memerlukan penjelasan kemudian manajemen risiko yang lebih baik tetap harus menggunakan agen, Pak. Jadi itu kita buat dua. Sebelumnya memang tidak ada penjualan secara elektronik, sekarang sudah ada. Iya, baik. Menarik. Nah, sekarang secara umum, Pak, kan banyak yang mengatakan bahwa peluang bisnis asuransi itu di Indonesia sangat besar karena pesertanya masih sedikit. Tapi di sisi yang lain juga banyak banyak tantangan, banyak masalah sehingga image asuransi ini akhir-akhir ini kan agak banyak masalah gitu. Nah, itu bagaimana Pak mengambil jalan tengah atau kesimpulannya peluang besar tapi banyak tantangan gitu, apa yang harus dilakukan? Yang pertama mungkin kalau dari penetrasi asuransi jiwa, Pak, saya dapat data pada saat itu kita ngelihat bahwa penetrasi dari GDP ya bahwa Indonesia itu hanya 1,1%, Pak. Kalau kita bandingkan dengan negara tetangga nih, Pak, ada yang Filipina itu 1,5, kemudian Vietnam itu sudah 1,6% dibandingkan GDP-nya. Kalau Singapura itu sudah jauh, Pak, di 7,5. Ya, memang yang tertinggi adalah di Hong Kong itu 17,30% dari GDP. Nah, kita bandingkan negara-negara yang dekat dengan kita aja, Singapura tadi 7,5, kemudian Malaysia itu 3,9 dan Thailand 3,4. Kita ini baru 1,1.
Ya. Jadi rasanya peluang untuk penetrasi pasar dibandingkan dengan GDP itu masih cukup luas. Nah, nah tadi kalau dikaitkan juga dengan isu-isu yang terkait dengan industri asuransi, iya Pak, dalam beberapa tahun terakhir ini kita tidak bisa pungkiri bahwa informasi-informasi negatif itu adalah muncul terhadap industri asuransi. Nah, kalau buat saya mungkin ini harus dilakukan literasi juga, literasi terhadap informasi ya, terhadap produk asuransi. Nah, yang pertama kalau misalkan Bapak Ibu sekalian atau saudara-saudara yang memerlukan jasa asuransi, kenali dulu ya perusahaan asuransi yang akan kita bidik itu seperti apa. Kemudian produknya apakah sesuai atau enggak. Ini harus disesuaikan. Nah, salah satu kriteria daripada perusahaan asuransi adalah dari tingkat kesehatan, dari RBC namanya, risk based capital, yang disyaratkan oleh OJK itu ada 120%. Nah, kebetulan di BNI Life sekarang ini sudah di atas 600%, jadi sudah tergolong sehat. Nah, mungkin kalau kita ngelihat salah satunya itu. Yang kedua adalah isu, Pak. Isu-isu asuransi apa sih di perusahaan tersebut, apakah ada isu atau enggak. Kemudian dari sisi produk, benefit produknya itu kita harus benar-benar pahami. Resikonya seperti apa. Boleh ditanyakan loh kalau ada produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi, itu produk yang disetujui oleh OJK juga, boleh kita menanyakan produk ini underlying asetnya apa berupa obligasi. Kalau obligasi bisa ditanyakan, obligasinya jenis apa ya? Apakah ini corporate bond, ataukah ini government bond, ataukah saham? Kalau sahamnya seperti apa? Silakan ditanyakan, Pak. Di BNI Life kita terbuka untuk itu. Jadi kita memberikan sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sebelum menentukan pilihan, silahkan ditanyakan lebih dalam dulu. Nah, supaya kita tidak terjebak ataupun terhadap perusahaan-perusahaan ataupun produk-produk asuransi yang tidak sesuai. Nah, kalau tadi bagaimana cara memulihkannya, tentunya kita sebagai pelaku di industri asuransi harus bisa menjaga kepercayaan daripada masyarakat. Literasi keuangan juga harus dilakukan. Kemudian peran dari pemerintah ataupun regulator itu juga harus lebih kuat. Nah, sehingga kita sama-sama, karena industri ini tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya pemerintah ataupun regulator, kita harus bekerja bersama-sama. Mungkin itu, Pak. Iya, baik. Nah, sekarang kalau capaian BNI Life sendiri, Pak, tadi kan dikatakan bahwa Awards itu ada kaitannya juga apa yang sudah dicapai kinerja BNI Life sampai saat ini. Mungkin bisa digambarkan, Pak. Nah, kalau yang sekarang mungkin Pak, kita melihat bahwa perkembangan daripada BNI Life beberapa tahun sebelumnya, saya masuk tahun 2018 ya, saya masuk tahun 2018. Kemudian kita melihat adanya perkembangan dari sisi aset, kita meningkat terus Pak, setiap tahun kita meningkat. Pada saat masuk saya masuk mungkin sekitar 17, sekian triliun. Kemudian saat ini kalau dari sisi aset sudah ada di 23,7 triliun. Kemudian dari sisi equities kita ini ada di 6,1 triliun saat ini ya. Kemudian aja juga setiap tahun kita dari tahun 2018, 19, 20, 21, 22 kita selalu membuka positif, Pak. Even itu terjadi di tengah pandemi, Pak. Pandemi 2020, 2021 itu luar biasa sekali dampaknya pada industri asuransi karena banyak klaim ya, terutama klaim jiwa akibat COVID, kemudian berdampak pada klaim yang tinggi. Nah, di sisi lain kita juga melakukan tadi yang saya sampaikan, kita bisa menjaga untuk
risk based capital dari tahun ke tahun kita selalu menjaga di atas 600 target kita ya, supaya kita tidak mudah rapuh gitu. Ya. Gitu Pak. Nah, kalau dilihat dari apa Pak, coverage bisnisnya, apakah BNI Life ini hanya melayani bisnis besar dari Bank BNI atau juga pasarnya bebas, Pak? Kalau yang sekarang mungkin Pak ada saluran channel kita. Yang pertama memang bisnis utama kita adalah dari BNI Pak, di mana kami ada kerjasama untuk business bank assurance. Jadi artian kita bekerja sama dengan BNI untuk memberikan solusi kepada nasabah-nasabah BNI. Baik itu individual maupun itu sifatnya kumpulan, ada employee benefit ya ataupun individual. Dan kita juga mengelola untuk jasa telemarketing untuk memberikan layanan-layanan terhadap nasabah BNI. Di luar daripada nasabah BNI, kami juga punya channel Pak, yaitu channel yang sifatnya open market untuk individu maupun untuk kumpulan Pak. Kita juga ada, dan yang terakhir kita juga melayani saat ini untuk bisnis secara digital. Jadi kita cukup lengkap Pak, hal-hal yang kita lakukan untuk memperkuat posisi BNI Life di masa mendatang. Nah, sekarang kan OJK makin ketat Pak mengadakan regulasi dan pengawasan terhadap asuransi ini setelah banyak kasus-kasus fraud ya di Indonesia ini. Nah itu seperti apa Pak? Dirasakan menjadi kendala untuk bisnis BNI Life atau justru menjaga gitu ya? Terima kasih Pak Bambang. Jadi OJK memang mungkin dari tahun lalu, tahun 2000 sejak pandemi itu banyak masyarakat yang mengeluhkan terkait dengan produk unit link Pak ya. Ya, unit link. Unit link mungkin kita juga harus pahami dulu. Unit link itu adalah yang pertama produknya produk asuransi, pasti sifatnya adalah proteksi. Ya. Nah namanya juga produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi. Jadi bukan hanya produk investasi semata. Jadi tujuan utamanya adalah proteksi. Ya. Jadi dikaitkan dengan investasi. Makanya itu investasi yang dipilih memang itu adalah pilihan daripada nasabah sendiri, unit link itu. Ya. Nah seolah-olah masyarakat mungkin yang tidak paham secara detail bahwa ini seperti tabungan. Begitu unit link nilai investasinya turun, dia nggak mau terima gitu loh. Iya, Padahal di awal sudah disampaikan ini ada reksadana, mungkin ada reksadana obligasinya pemerintah kah, kemudian corporate, kemudian ada saham. Nah, pada saat naik sih biasanya sih nggak terlalu banyak komentar Pak. Tapi begitu turun, kok uang saya turun, tabungan saya turun. Sebetulnya bukan tabungan. Tapi investasi masa depan nggak? Iya, investasi masa depan. Karena di situ ada menyangkut Pak. Satu adalah untuk jiwanya udah pasti Pak. Kemudian produk link itu pasti mengcover critical illness. Jadi penyakit-penyakit kritis yang sulit di cover itu ada di dalamnya embedded produk dengan unit link. Nah kemudian dari unit link nanti ada produk turunannya lagi, kita sebut rider. Itu bebas memilih apa saja. Nah sayangnya pemahaman ini mungkin belum sama, sehingga terjadilah kesimpang siuran terhadap aturannya seperti ini. Ujung-ujungnya Pak OJK memang mengeluarkan tahun lalu ada SE OJK nomor 5 tahun 2022 yang mengatur pengetatan terhadap penjualan dari unit link. Nah, kalau kami dari BNI Life melihat bahwa ini adalah untuk kepentingan para nasabahnya. Dan kita juga menyambut positif aturan tersebut sehingga tidak ada batasan-batasan tertentu. Di situ ada batasan terkait dengan polisnya harus bunyinya seperti apa. Kemudian ada rekaman. Jadi kalau sudah ada rekaman mungkin
sulit ya kalau misalkan nasabah sudah dijelaskan, kemudian kita punya rekaman, itu adalah sebagai alat bukti bahwa setuju untuk memilih produk ini dengan konsekuensinya seperti ini. Ilustrasinya juga sudah disiapkan Pak dengan lebih baik sekarang ini. Kemudian investasi itu adalah terbatas. Produk-produk apa underlying yang bisa dimasukkan ke dalam produk unit link. Tentang unit link itu keseluruhan apa sekarang Pak? Apakah pesertanya turun gitu atau seperti apa? Tahun 2022 memang kita agak berkurang Pak, berkurang untuk peminatan terhadap unit link tersebut. Tapi kami juga lagi mempersiapkan improvement yang harus dilakukan, termasuk salah satunya syarat-syarat, misalkan kayak untuk rekaman, kemudian tools yang diperlukan, itu kita lagi siapkan Pak. Berharap memang aturannya itu bulan Maret tahun 2023 atau setahun sejak dikeluarkan itu harus sudah comply. Jadi kita sebulan lagi ke depan kita udah siap Pak. Ya, jadi artinya bahwa untuk layanan unit link ini ke depan akan lebih jelas, literasinya juga lebih baik sehingga tidak ada dispute lagi gitu ya kira-kira. Ya, mudah-mudahan seperti itu Pak, karena aturannya udah lebih detail ya, udah lebih jelas sekarang. Ya, pembekalan atau hal-hal yang diperoleh ketika kuliah S2 di IPB itu yang sangat membantu di dalam karir Bapak. Banyak Pak semuanya ya, bukan hanya gelar S2-nya, tapi juga secara keilmuan itu banyak yang kita dapat, mungkin mulai dari program dari akademiknya juga itu sesuai dengan orang yang membutuhkan peningkatan karir, kemudian pengajar-pengajarnya juga yang lebih pengalaman, dan yang terpenting mungkin pada saat implementasi ya. Studi-studi kasus itu banyak sekali diurai di sana, dibahas, kemudian kita mencari berbagai alternatif solusi. Itu yang menjadi bekal kami juga Pak pada saat kita melakukan implementasi. Nah, memang kalau menurut saya sih ada satu hal yang menjadi masukan, mungkin baiknya sih lebih banyak untuk kuliah umum ya dalam satu periode tertentu, misalkan ada kuliah umum dari orang yang profesional yang bisa memberikan inspirasi terkait dengan implementasi bagaimana, karena sifatnya eksekutif pada saat itu Pak, kita hampir semuanya itu eksekutif 5, 6 sampai dengan 8 tuh hampir sama tuh tahunnya tuh. Mungkin itu bisa digabungkan untuk umumnya. Itu kami merasakan sesuatu yang bermanfaat semuanya. Baik, terakhir mungkin ada saran dan harapan Pak, baik kepada institusi maupun pada generasi berikutnya yang juga sedang belajar, apa yang menurut Bapak perlu disarankan supaya apa yang didapatkan benar-benar sesuai dengan tantangan di pekerjaan. Ya, kalau harapan-harapan saya tentunya yang pertama kami sampaikan terima kasih buat IPB ya secara keseluruhan, baik program S1, S2 ataupun doktoralnya kan juga sangat bermanfaat buat kami sebagai alumni S2 di IPB, itu bermanfaat sekali buat kemudian kita juga networking Pak, terutama di situ kami juga menginginkan mungkin Pak, kebanyakan memang kalau di IPB kan ada perangkatan ya Pak ya, angkatan mulai 1 sampai dengan 40-an kali, sekarang saya nggak tahu sekarang berapa. Nah, cuma sayangnya kalau S2 itu nggak ada angkatannya Pak, nggak ada angkatannya. Nah, ini bisa lebih engage lagi di situ. Nah, kemudian saran-saran tadi yang saya sampaikan dalam perkuliahan di pasca sarjana S1 sampai dengan S3 mungkin lebih banyak buat kami yang sifatnya implementatif ya.
secara teori mungkin kita sudah dapatkan hampir lengkap pada saat S1, tapi pada saat S2 kita namanya juga pasca sarjana, bagaimana melakukan pembekalan yang sifatnya implementasi dan memberikan sharing knowledge, ya, pengetahuan-pengetahuan dari orang-orang yang sudah berhasil atau punya pemikiran yang di luar daripada beyond, ya, expectation itu harus ada, Pak. Jadi kita itu membuka mata kita. Kadang-kadang kan dengan orang yang punya pikiran mungkin 10 tahun, 20 tahun dia di luar jangkauan kita, itu baru terrealisasinya kemudian waktu yang membuktikan. Nah, ini kami harapkan juga ada orang yang inspiratif seperti itu yang bisa memberikan segala sesuatunya buat mahasiswa. Ini pengalaman buat institusi yang lain juga. Saya mengikuti S2 IPB itu banyak sekali manfaatnya buat kehidupan saya, kemudian untuk bekal karir saya juga. Demikian Pak Bambang. Baik, terima kasih sekali Bapak Satik Akasya, Direktur Utama PT BNI Life Insurance. Banyak sekali yang sudah disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, khususnya pada generasi muda bisa menambah inspirasi dan motivasi untuk mempersiapkan masa depan. Sekali lagi terima kasih Pak Satik, sukses terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Bambang Sabono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Ini juga pertama kali menulis IPB sebenarnya sebelum